Perhatian kepada seluruh siswa. Pihak sekolah baru saja mendapat kabar bahwa salah satu siswi sekolah bernama Louis meninggal kemarin malam. Menurut info yang sekolah dapatkan, Louis meninggal dengan keadaan tersayat di pergelangan tangannya. Robert memberikan buku diari milik Louis kepada tantenya, Liza, yang merupakan seorang psikolog. Rob, kamu beneran gak tahu apapun soal Louis? Dia gak pernah cerita apapun ke aku, Tan. Dia selalu nunjukin diri sebagai Louis yang pintar dan ceria. Aku bahkan gak tahu sama sekali sampai aku nemuin buku diari itu. Dia punya depresi. Ibunya yang seorang pemabuk dan berprofesi sebagai PSK. Dan di sini dia cerita kalau ibunya adalah sosok wanita yang kasar. Bahkan dari kecil dia suka dipukuli sama ibunya. Lalu sosok ayah tiri yang dia pikir bisa melindungi dia, ternyata sifatnya sama seperti ibunya. Kasar dan dia sempat diperkosa juga. Dia masih punya aku, Tan. Kenapa dia harus mengakhiri hidupnya? Rob, kamu udah baca halaman terakhir? Udah baca semua. Robert, I'm so sorry for everything. Maaf aku mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupku. Terima kasih sudah menjadi laki-laki yang baik. Kamu adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan ke aku. But I'm apologies because I'm pregnant with my stepfather. Aku gak mau hal itu terjadi, tapi aku juga gak bisa cerita ke siapapun. Kalau aku cerita ke kamu, aku tahu pasti kamu bakal mau tanggung jawab atas hal ini kan. Tapi aku gak mau hal itu terjadi. Menurutku, kamu pantas dapat perempuan yang lebih daripada aku. Aku sengaja ninggalin buku di hari ini di beberapa sekolah, supaya kamu juga yang bisa baca semuanya. And I love you so much, Rob. Itu alasannya. Kenapa dia gak cerita apapun, Tan? Karena gak semua orang mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Terkadang, seseorang yang memiliki depresi itu gak mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan, traumanya, dan lain-lain. Bisa aja ketika ada kesempatan dan dia lagi di titik terendah, mereka akan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Lalu ketika ada kesempatan untuk mengakhiri hidup dan tidak ada seseorang yang mendampingi atau memberi dukungan, bisa saja keputusan itu diambil sebagai langkah untuk mengakhiri masalahnya. Terkadang orang yang bunuh diri bukan karena dia ingin mati, tetapi dia menganggap hal tersebut adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini perkenalkan nama saya Fania Sariraya Cita Prabeswari Madini dari kelas 22B bersama dengan teman-teman saya Ardiana Naufa,
Autentikanya, dan Nurul Dlaba Safitri. Kami khususnya saya di sini berperan sebagai penyusun alur cerita, Nurul berperan sebagai desain skaters, Kanya dan Dea berperan sebagai pengisi suara. Kami mengangkat cerita tentang depresi yang kami tuangkan dalam bentuk alur cerita fiksi. Jadi di sini kita bikin cerpen dulu, habis itu kita tuangkan ke dalam bentuk animasi seperti itu. Ceritanya di sini sebenarnya ya ngangkat yang sering terjadi di masyarakat sih, di mana terkadang orang tuh bunuh diri karena dia nggak mampu mengungkapkan sesuatu yang dia rasakan dan dia juga nggak ada yang peka untuk membawanya ke psikiater atau yang profesional sehingga banyak orang yang memutuskan bunuh diri bukan untuk karena dia ingin mati tapi karena dia menganggap bunuh diri itu sebagai sesuatu yang eh, yang membuat dia merasa dia akan terhindar dari masalahnya seperti itu. Dilanjutkan oleh teman saya Nurul yang akan menjelaskan tentang mekanisme pembuatan animasi ini. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Labasa Fitri dari kelas 2022B kelompok 3. Saya akan menjelaskan pembuatan animasi kami. Dalam pembuatan tugas ini, saya menggunakan 4 aplikasi, yaitu aplikasi isi pose untuk membuat karakter dan mengatur pose dan pergerakannya, kemudian Ibis Paint untuk menambahkan ornamen-ornamen seperti buku, pohon, dan beberapa efek lain. Lalu saya juga menggunakan aplikasi 3D untuk membuat tulisan-tulisan yang ada pada animasi. Dan terakhir aplikasi Sculpt dalam menggabungkan dan mengolah karakter-karakter tersebut. Dalam lembar kerja Sculpt, kami membuat animasi yang terdiri dari 28 sprite dan 4 background. Dalam satu sprite bisa terdiri dari 1 hingga 15 kostum. Kostum-kostum ini saya impor dari hasil pembuatan karakter dan di aplikasi isi pose dan setelah beberapa pengeditan di Ibis Paint. Dalam penggunaan kode, pertama memilih menu event yang digunakan untuk menjalankan suatu program di bawahnya dengan peristiwa tertentu. Karena ini adalah sprite pertama, jadi saya memilih kode bendera hijau. Jadi ketika bendera hijau ini diklik, maka program di bawahnya akan mulai dijalankan. Kemudian pada sprite kedua sampai terakhir saya membuat event dengan mengandalkan pergantian background agar cerita dapat berjalan secara langsung tanpa menekan tombol tertentu. Untuk menggunakan event ini, maka sprite sebelumnya harus diberi program atau perintah untuk berganti background. Misal untuk berganti sprite kedua, sprite pertama ini perlu diberi perintah untuk berganti background yang sama dengan backdrop event di sprite selanjutnya. Lalu agar gambar sprite tidak bertabrakan, perlu membuat kode show dan hide. Sini. Untuk membuat karakter seperti bergerak, saya mengandalkan variasi kostum. Jadi perlu menggunakan kode switch kostum itu di menu Lux untuk berganti kostum. Di sini pengaturan jeda waktu sangat penting. Kita bisa mengatur waktu animasi di menu Control. Kemudian untuk membuat karakter berpindah tempat, saya menggunakan kode di menu Motion. Di sini bisa dipilih kemana karakter akan berpindah. Lalu untuk pengisian suara di dalam animasi dilakukan oleh teman saya, yaitu Otelikanya dan Ardiana Naufa, sebagai pengisi suara, narator, dan karakter Riza.
Lalu untuk pengisi suara dari karakter Robert, karena kebetulan tidak ada anggota laki-laki di kelompok kami, jadi saya memutuskan untuk memakai suara dari Google. Dan alur dalam cerita ini dibuat oleh teman saya, Vania. Demikian penjelasan tugas animasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.